Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI. Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda di Forum Kawanua. Kali ini kita berbicara terkait dengan saat stok darah menipis, peran PMI atasi kekurangan darah. Kami akan membahasnya 1 jam ke depan sehubungan dengan untuk kali ini kita melaksanakan donor darah langsung dari Auditorium RRI Malalayang Manado, dan pembahasan ini tentunya kami sudah menghadirkan narasumber pertama dari Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang Manado, Dr. SB Stefan Lapian selaku dokter di unit pengelola darah Rumah Sakit UPD RSSD Kando Malalayang Manado. Kami langsung menyapa Pak Dr. Stefan. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak. Baik. Pagi Pak Hendra. Untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan donor darah ya begitu. Sehubungan dengan RRI sekali lagi melaksanakan untuk kegiatan donor darah langsung dari Auditorium RRI dalam rangkaian untuk HUT ke-80 RRI di 11 September 2025 mendatang. Dan nanti kami juga akan bersama dengan narasumber yang lain. Ada Ibu Olan Yusuf, SST MSI, selaku bidan profesional, karena kita akan menyinggung terkait dengan bagaimana juga angka kematian ibu melahirkan, yang di dalamnya ini karena permasalahannya adalah pendarahan dan transfusi darah. Dan juga kami bersama-sama dengan Dr. Lucky Ventiko Wawaruntu, SPDV, MKes, Kepala UPD PMI Sulawesi Utara. Selamat pagi, saya langsung menyapa juga untuk narasumber yang barusan bersama-sama dengan kami. Selamat pagi Pak Dr. Lucky. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Macet ya di jalan Pak. Ya, dan untuk Anda pendengar, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami, memberi tanggapan Anda di YouTube kami, ataupun Anda bisa berinteraksi di line telepon yang kami siapkan ya, di 082195835080 untuk pembahasan kita kali ini, sambil juga kami menunggu peserta yang akan melakukan kegiatan atau aktivitas donor darah di Auditorium RRI. Nah, kalau kita membahas terkait dengan stok darah begitu ya, saya dulu ke Dr. Stefan. Pak Dok, ini berbicara tentang donor darah ini atau stok darah. Sebenarnya di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang Manado seperti apa nih Dok? Ya, terima kasih. Rumah Sakit Prof. R.D. Kando sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis dari Kementerian Kesehatan mempunyai salah satu kegiatan yaitu unit pengelola darah yang bertugas untuk menyediakan darah, mendistribusikan, mencarikan pendonor, mengolah, dan lain-lain sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru.
unit ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan terbaru bahwa namanya tadinya adalah unit transfusi darah, tetapi dengan Undang-Undang Kesehatan 2023 seluruh unit transfusi darah maupun unit donor darah mestinya mengacu ke situ, namanya menjadi unit pengelola darah. Dan itu dalam undang-undang dikatakan bahwa pelaksanaan pelayanan darah dilaksanakan oleh 3 unsur di situ, yaitu pertama pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nomor 1 adalah pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua adalah unit lembaga kemanusiaan lembaga kepala-merahan yang bergerak di yang adalah PMI dalam hari ini sudah disebutkan. Kami sebagai unit pengelola darah adalah salah satu lembaga dari pemerintah pusat. Kalau di daerah lain seperti di Sulawesi Selatan itu ada dinas kesehatan, dia mempunyai unit pengelola darah sendiri. Jadi di sana saya lihat ada dalam satu kompleks itu di Jalan Perintis Kemerdekaan ada unit pengelola darah milik dinas kesehatan, ada unit transfusi darah provinsi, bahkan ada unit transfusi darah milik kota. Kalau di Sulut kita ada yang milik Kementerian Kesehatan, ada yang milik TNI yaitu unit pengelola darah Rumkit dan milik PMI sendiri gitu. Baik. Saya ke Dr. Luki. Dr. Luki, bagaimana stok darah masih aman? Kalau beberapa bulan sebelumnya kita membahas terkait dengan di Sulut ini stok darahnya minim begitu. Seperti apa, Pak? Melihat situasi yang ada sekarang, memang kebutuhan kita rata-rata setelah hitungan-hitungan kita membutuhkan kira-kira 2.500 kantong darah per bulan. Iya. Tapi yang dapat disiapkan oleh UDD atau yang sekarang jadi UDP, unit UPD unit pengolahan darah itu hanya paling banyak kita dapat menyiapkan 1.500. Sebagian mungkin disiapkan oleh UTDRS Prof. Kando, kemudian sebagian dari rumah sakit Walter Monginsidi juga ada UPD-nya di sana, UTDRS atau UTDRS. Jadi memang sampai saat ini kebutuhan dengan stok memang masih ada jumlah yang sangat besar, sehingga diharapkan memang keinginan dari masyarakat untuk dapat mendonasikan darah mereka ke PMI atau ke rumah sakit di mana disiapkan untuk donor darah tersebut. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh RRI kami sangat mengapresiasi karena ini akan membantu stok darah sehingga bisa aman untuk kebutuhan masyarakat. Karena kita tidak tahu kadang-kadang sudah direncanakan tetapi emergensinya itu peristiwa-peristiwa mendadak yang sudah harus siap darah. Terima kasih. Baik. Sehubungan dengan kita melihat pada perkembangan kasus begitu ya, ada kasus kematian ibu melahirkan akibat dari kurangnya darah begitu. Nanti kami akan bahas juga bersama dengan bidan, tapi melalui Zoom begitu. Nah, saya ke Dr. Stefan Lapian. Ini kematian ibu melahirkan akibat dari pendarahan. Seperti apa sebenarnya kondisinya kalau di rumah sakit begitu, Dok? Ya, saya hanya bergerak di bidang unit pengelola darah ya. Iya. Kalau angka pastinya, data pastinya itu adalah tanggung jawab dari pimpinan untuk mengungkapkan sebagai keterbukaan informasi. Tetapi berdasarkan peraturan menteri yang mengatur hubungan antara kerjasama antara puskesmas, unit pengelola darah dan rumah sakit, itu ada tanggung jawab masing-masing. Pertama dari pihak puskesmas itu sebenarnya pada saat ibu melahirkan itu, apalagi yang berisiko tinggi untuk perdarahan itu akan menuju ke persalinan, mereka harus betul-betul mengedukasi, komunikasikan, informasikan, edukasikan ke pihak keluarga bahwa harus ada standby pendonor untuk pasien yang sama, untuk pasien tersebut.
Karena ini tanggung jawab dari puskesmas. Kemudian tanggung jawab dari unit pengelola darah, termasuk kami di unit pengelola darah rumah sakit, itu menyediakan darah yang cocok untuk itu. Nah, ikatan kerjasama itu mestinya dirangkum oleh pihak pemerintah sendiri, yaitu pemerintah daerah. Iya. Dalam perkembangan terakhir yang saya tahu ya, pemerintah daerah khususnya Sulawesi Utara, dia masih memberi regulasi pada tahap peraturan gubernur. Oh iya. Belum seperti di daerah lain. Di daerah lain itu sudah ada peraturan daerah. Nah, kira-kira apa bedanya peraturan gubernur dengan peraturan daerah? Kalau peraturan daerah kan di situ sudah ada keputusan bersama dengan legislatif. Legislatifnya yang mempunyai hak budget untuk anggaran. Tentu ada anggaran untuk itu. Kalau hanya peraturan gubernur mungkin belum terlalu kuat. Makanya sejak lama kami sejak berkecimpung dalam pekerjaan ini sudah mengusulkan, coba disulut backing itu peraturan gubernur peraturan daerah tentang itu yang mengikat karena ada unsur budget di situ yang melibatkan lembaga legislatif supaya betul-betul masyarakat yang membutuhkan darah itu tercover. Misalnya memang dari pihak keluarga sudah menyediakan pendonornya begini misalnya, kemudian dari lingkungan bahkan dari kepala lingkungan sudah menunjuk yang menempatkan itu, yang itu biasanya mereka dikoordinir oleh penggerak PKK di lingkungan masing-masing, sudah tahu siapa penduduk yang paling dekat yang golongan darah sama dengan itu. Tetapi pada saat mereka diangkut ke tempat untuk donor, tentu membutuhkan waktu, daya, dana. Ya kan, kemudian harus bagaimana dia dikondisikan supaya siap untuk donor, supaya pada saat darah dibutuhkan, betul-betul tercover. Memang stok darah di rumah sakit itu sewaktu-waktu berubah. Kita tidak tahu kapan puncaknya itu. Memang kalau seperti kami di rumah sakit itu stok darahnya itu dapatnya dari relawan-relawan yang berinisiatif. Gitu ya. Tetapi rata-rata itu kebanyakan adalah darah yang akhirnya tidak terpakai oleh pasien yang sudah ditentukan, misalnya ya karena keadaannya keburu meninggal begitu. Baik. Kita akan break dulu Pak Dokter Lucky dan juga Pak Dokter Stefan. Nanti kami akan bergabung dengan bidan ya, dengan Ibu Olan terkait dengan bagaimana kemudian kita melihat kondisinya pada ibu hamil yang angka kematiannya ini cukup signifikan begitu, seperti apa juga yang menjadi pembahasan nanti ke depan. Kita akan break dulu, tetap bersama kami di Sulut Bicara kali ini dan Anda bisa berinteraksi bersama kami tunggu di tanggapan komentar Anda lewat streaming RRI di RRI Manado dan juga di line telepon yang kami siapkan di 0821 95 8350 80. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan
Ya baik pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI, kita kembali di Sulut Bicara kali ini ya. Forum Kawanwa kami rubah sekarang di Sulut Bicara. Jadi Anda bisa langsung menyampaikan aspirasi Anda dengan topik-topik kami, termasuk kali ini kita membahas terkait dengan donor darah. Dan Anda bisa memberi tanggapan Anda di streaming YouTube kami ya, RRI Manado, ataupun Anda bisa menghubungi line telepon di 0821 dengan 95835080 tanggapan Anda untuk Anda yang ingin bertanya, dan sambil kami mengundang Anda juga untuk bersama-sama pada kegiatan donor darah RRI dalam rangka HUT RRI ke-80 atau Hari Raya Donor Darah yang saat ini sementara berlangsung di auditorium RRI Malalayang Manado ya. Jadi Anda bisa berpartisipasi di sini sehubungan dengan juga ada pembahasan untuk dialog kita bersama dengan Dr. Luki dari PMI dan Dr. Stephen dari Rumah Sakit Kando, dan nanti ada Ibu Olan selaku dari Bidan Perwakilan ya yang akan menyampaikan untuk bagaimana kemudian kita bersama-sama mengatasi persoalan ini. Stok darah berkurang juga masih di Sulawesi Utara, sehingga perlu adanya inisiatif dari kita masyarakat untuk membantu sesama kita melalui transfusi darah atau donor darah yang dilaksanakan baik dari PMI maupun dari UDD, UPD yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara maupun di daerah lainnya. Dan saya ke Dr. Luki. Dok, ini tadi 2.500 ya yang menjadi kebutuhan darah sebenarnya. Itu setiap bulan kan yang dikatakan tadi. Nah sebenarnya kalau melihat pada tingkat golongan, kan golongan darah itu ada golongan darah O, O+, ada A, AB, dan selanjutnya begitu. Yang paling dominan nih sebenarnya masihkah A, AB ini yang paling kurang, minim begitu, karena banyak yang mengeluhkan bahwa stok darah yang sifatnya A, AB, B ini paling sulit dicari begitu. Seperti apa, Dok? Ya, terima kasih. Memang secara populasi jumlah orang dengan golongan darah AB itu memang paling rendah dibandingkan dengan golongan-golongan darah yang lain. Iya. Sehingga memang kami sangat mengharapkan orang masyarakat yang sudah mengetahui bahwa golongan darahnya AB, kalau boleh secara rutin dia dapat mendonasikan darahnya untuk kebutuhan orang lain. Memang pada waktu yang lalu itu 3 bulan sekali untuk donor berikutnya. Jadi kalau saya donor sekarang 3 bulan kemudian. Tetapi ada penelitian baru dan WHO sudah mengizinkan untuk seseorang itu apabila dalam kondisi sehat 2 bulan sudah bisa mendonorkan lagi darahnya. Jadi percepat lagi begitu ya waktunya. Dan itu rekomendasi dari WHO, bukan kita mau supaya lebih cepat lebih banyak, enggak. Tapi itu memang kita semua berbicara untuk ini ada dasarnya, dan dasarnya rekomendasi WHO. Ya. Baik, kami sudah terhubung dengan Ibu Olan selaku dari Bidan, dari operator, bisa membantu? Ya, selamat pagi Ibu Olan. Oh iya, baik. Kami pending dulu sejenak, saya kembali ke kedua narasumber yang ada bersama kami. Dok, kalau kita berbicara tentang tadi disinggung terkait dengan kebutuhan darah, bagaimana kerjasama yang dilakukan antara pihak rumah sakit dengan PMI ketika kebutuhan darah itu mendesak dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah sifatnya ada yang sudah melakukan donor darah yang dia sudah melakukan penyimpanan darah lebih dulu begitu, ketika terjadi sesuatu ada yang bilang begitu, ketika saya butuh saya ada karena saya sudah melakukan donor darah begitu. Seperti itu yang dilakukan, Dok. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Setahu saya, waktu saya masih kepala UPD itu, dan sampai sekarang saya kira itu antara Rumah Sakit Kando dengan PMI tetap ada kerjasama untuk penyediaan stok darah. Karena bagaimanapun kita tidak tahu kapan dia kebutuhan meningkat. Sebab di Rumah Sakit Kando itu bukan hanya melayani saja kasus-kasus perdarahan untuk ibu hamil, masih banyak lagi yang dibutuhkan, itu misalnya kecelakaan yang perlu operasi mendadak, kemudian pasien-pasien kanker, pasien-pasien dengan kebutuhan darah yang lain, pasien kemoterapi, pasien radiasi, itu yang membutuhkan darah, sehingga tetap harus kami bekerja sama dengan PMI. Saya dengar ada rumah sakit daerah ya, Sulut, setelah mereka mempunyai UPD sendiri,
Iya. Mereka mengakhiri kerjasama dengan PMI, saya kira itu kurang bijaksana karena buat saya itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang kerjasama antara rumah sakit, puskesmas dan UPD. Sayang sekali begitu ya. Iya sayang sekali sebenarnya, agak berisiko saya kira. Resikonya tingkatnya seperti apa sebenarnya, Dok? Iya kan namanya pemerintah, di Undang-Undang Dasar sudah dibilang bahwa pemerintah itu melindungi segenap rakyat Indonesia dan segenap tumpah darah. Dan itu ada regulasi-regulasi yang ditentukan oleh pemerintah mulai dari undang-undang, setelah undang-undang dasar, undang-undang sampai ada peraturan menteri untuk melindungi rakyat sendiri. Jadi kalau kita berisiko melanggar petunjuk itu tentu akan ada masalah di kemudian hari. Baik, oke. Dari Dokter Luki, bagaimana Dok kerjasama yang dilakukan dari pihak rumah sakit, bukan cuma dari Prof. Kando mungkin ya, pada menyeluruhnya begitu. Oke, ya terima kasih. Memang kami kerjasama dengan hampir seluruh rumah sakit yang ada di Kota Manado, kemudian sampai ke Nongan juga. Iya. Di Nongan rumah sakit provinsi itu kami kerjasama dengan mereka, dan tugas memang utama dari UDP adalah menyiapkan darah yang aman. Iya, baik. Jadi memang semua rumah sakit kami kerjasama. Baik, oke. Kami terima telepon Anda yang bergabung di 082195835080. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Hendra. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa dan dari mana, Pak? Selamat pagi, Dr. Stephen Lapian. Siap-siap. Pak Stephen Kawangkoan ini Pak Stephen. Dengan Pak John Simbar, tunanetra. Pak John. Tetangga dengan Pak Stephen Lapian, Tendangan Kawangkoan. Dengan Pak John di Kawangkoan ini ya? Atau? Ya. Kami pending dulu Pak. Tadi Pak John dari mana Pak? Iya. Iya. Memang jadi sebelum mendonorkan darah, tentu dokter-dokter harus memeriksa dulu. Jangan orang yang mendonorkan darah itu terkontaminasi dengan alkohol, iya kan? Iya. Ada teman saya dulu di salah satu rumah sakit, ada yang mendonor darah, akhirnya tuh yang yang mbak donor bekas mungkin malaria, mungkin bagaimana ya, jadi mungkin diperiksa oleh dokter, serta itu akhirnya tuh orang yang dikasih darah itu terjangkit malaria ini. Jadi saya harapkan juga kepada kita semua, jadi yang mendonor darah jangan mendonor suka-suka mau donor darah, tapi harus diperiksa dulu. Jangan sampai ya cuma itu. Sekarang memang darah betul seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sagai tadi. Iya. Ada 10 orang yang sudah mendonorkan darah, semua siap. Malamnya mabuk. Jadi dari 10 orang itu cuma tinggal 3 orang yang memenuhi syarat, 2 orang yang memenuhi syarat. Yang 8 enggak, karena terkontaminasi dengan alkohol. Jadi saya kira juga dokter-dokter kalau mau suka, memang banyak orang yang mau suka donor darah, tapi harus ada pemeriksaan dulu. Jadi tentu yang didonor itu mesti kondisikan toh, ya mesti ada kondisi. Iya. Ini Hendra, ini luar topik, Hendra boleh usul? Iya. Pada tanggal 11 September RRI genap 80 tahun. Betul Pak. Ikon RRI Mbak Ober. Kita dengar tuh Santa Tinto pensiun. Kami pending dulu untuk pembahasannya yang itu ya Pak ya, karena kita berbicara terkait dengan topik pembahasan kita, donor darah. Jadi untuk selanjutnya mungkin di program kami yang lain bisa memberikan masukan maupun saran ya terkait dengan program-program kami. Dan di belakangnya Pak John, Anda yang mau bergabung silakan di line telepon di 082195835080 atau Anda bisa memberi tanggapan Anda di Facebook kami ya, di bukan Facebook tapi YouTube
bisa memberi tanggapan terkait dengan donor darah. Masih bersama dengan Dr. Lucky dan juga dengan Dr. Stephen dari PMI dan juga Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang Manado. Sudah ada penelpon lagi yang bergabung? Iya, belum ada. Jadi kami langsung ke narasumber, ke PMI dulu ya, karena biasanya PMI lebih meluas. Dr. Lucky, tadi ada yang bertanya, ini Pak John katanya ini pemeriksaan lebih awal. Memang selama ini pernah juga ada kasuskah terkait dengan ini orangnya bermasalah kesehatan tapi melakukan pendonoran begitu? Silakan. Ya, terima kasih. Kami di PMI maupun di rumah sakit yang menyiapkan UDP, yang ada UDP dan di tempat lain, tetap sebelum seseorang itu melakukan donasi darahnya, ada 2 tahap sebenarnya pemeriksaan. Pertama pada pemeriksaan screening awal yang ada di tempat sini. Jadi kita periksa kondisi kesehatannya, tekanan darahnya berapa, dan ada puluhan pertanyaan yang dia harus jawab dan menyatakan bahwa dia itu sehat. Setelah dinyatakan bahwa screeningnya lolos, ada HB, pemeriksaan HB, kemudian kami sertai dengan pemeriksaan gula darah juga kadang-kadang, karena kalau gula darahnya terlalu rendah kemudian dia menyumbangkan darah bermasalah juga. Nah, setelah ini lolos baru kita bisa mengambil. Sampai di tempat kami di UDP, kami seleksi lagi. Jadi tidak semua 100 yang didapatkan saat ini langsung bisa digunakan untuk diberikan ke pasien atau orang yang membutuhkan. Di tempat kami di kantor, kami seleksi lagi. Mana yang lolos, mana yang tidak. Karena dari 100 itu perkiraan kami 2% itu pasti ada sesuatu sehingga tidak layak untuk diberikan ke pasien. Jadi ketika sudah diberikan ke pasien, darah itu sudah sangat aman. Baik. Sudah aman sekali dari penyakit infeksi. Baik. Ya, terima Jadi kasih. memang harus diperhatikan betul ya, karena ini sifatnya orang ke orang ya. Artinya lebih menyelamatkan orang lain bukan untuk memberi penyakit yang lain lagi pada orang lain begitu. Kami sudah bersama dengan Ibu Olan ya selaku bidan. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Olan. Iya, selamat pagi, selamat pagi. Baik, mendengarkan suara kami dengan baik di sana Bu, apalagi Ibu lagi di Gorontalo begitu. Iya, ya baik Bu. Pak Hendra untuk suaranya cukup bagus terdengar di Gorontalo. Baik. Ibu, kita langsung ke pembahasan kita ini terkait dengan donor darah. Angka kematian juga ibu hamil akibat dari karena minimnya transfusi darah seperti itu. Sebenarnya seperti apa kondisi yang lebih detail begitu dari bidan melihat mengurangi angka kematian ini untuk transfusi darah segera dilakukan begitu. Silakan Bu. Iya baik, terima kasih. Selamat pagi Dokter Lucky, Dokter Stefanus ya. Stephen yang ada di studio RRI Manado. Baik, kami dari bidan yang ada di Kota Gorontalo yang seperti dijelaskan tadi, apa yang terjadi terutama untuk kesehatan ibu dan anak yang menjadi sasaran penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kita ketahui bersama bahwa kematian ibu paling banyak disebabkan oleh 3, jadi perdarahan, infeksi, sama hipertensi dalam kehamilan. Nah, di Kota Gorontalo, izin Pak Dr. Lucky, Dr. Stephen, di Kota Gorontalo menjawab fenomena penyebab kematian ibu adalah, salah satunya adalah perdarahan, sehingga pada tahun 2015 tanggal 14 Februari 2015 kami bidan di Kota Gorontalo punya inovasi bagaimana kita menyiapkan darah yang aman untuk keselamatan ibu. Jadi kami sebut dengan inovasi Save Blood for Saving Mother. Ini kami luncurkan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang yang kita ambil sebagai ikon kita, bagaimana kita menyayangi, melindungi ibu-ibu yang ada di Kota Gorontalo yang
bila pada saat persalinan membutuhkan darah, kita punya saving di UTD PMI Kota Gorontalo. Nah, itu dilaksanakan dengan kerjasama Dinas Kesehatan dan UTD PMI Kota Gorontalo yang melaksanakan pengambilan darah, donor darah di puskesmas, di 10 puskesmas yang ada di Kota Gorontalo. Kita lakukan donor darah dan itu kita simpan di UTD sebagai persiapan darah. Nah, apabila ada kebutuhan darah yang untuk ibu bersalin yang membutuhkan darah, kita tinggal mengambil karena kita punya MOU dengan UTD kapan dan seperti apa kita bisa mengambil darah itu di UTD. Jadi artinya kita melihat pada gerak cepat begitu ya Bu, penanganan darah untuk ibu hamil ketika akan melahirkan begitu ya. Baik, kami terima telepon dulu Ibu. Iya, benar. Ibu Olan, karena sudah ada pendengar kami yang bergabung di line telepon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pro 1 Hendra. Iya, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Ini Pak Buts Matungkas, Minasa Utara. Oke, Pak Buts Matungkas. Ya, silakan Pak Buts. Mungkin radio monitornya dikecilkan sedikit atau menjauh begitu, Pak. Selamat pagi narasumber. Iya, silakan. Baik, prihatin dengan keterangan atau berita yang ada kantong darah yang ada di PMI menipis. Ya, kami sebenarnya ingin juga mendonorkan darah, tetapi sosialisasi yang kurang. Kemudian mungkin banyak seperti saya suka mendonor tapi sosialisasi kurang. Seumur hidup baru 1 kali dan pengalaman juga pernah untuk dipakai untuk keluarga, tetapi ketika mau didonor detak jantung agak naik sehingga batal. Ada usul untuk PMI Pak Hendra. Iya. Regulasi untuk setiap tingkatan daerah itu harus ada, seperti mewajibkan TNI Polri yang sehat untuk mendonor darah. Kemudian pegawai BUMN yang ada di semua tingkatan masing-masing daerah, kabupaten, kota harus ada regulasi yang mereka yang sehat wajib mendonorkan darah. Karena ini kegiatan sosial, takutnya ketika dibutuhkan barang habis. Baik. Kemudian kami sudah menangkap ya Pak untuk maksud Anda Pak Buts yang ada di Matungkas. Karena waktu kami persingkat untuk Anda yang ingin bertanya, pendengar bisa dengan pertanyaan langsung ke narasumber, langsung dengan pertanyaannya, tidak pada hal-hal yang lain begitu ya. Pak Buts, kami potong sejenak dan nanti kami langsung akan menjawabnya sehubungan dengan di sini juga partisipan masyarakat lewat komentar. Sudah ada ya di YouTube kami dari Rejo, donor darah baik untuk tubuh ya. Saya rutin berdonor sejak 2006 dan sejauh ini syukurlah tubuh saya tetap fit. Oke, terima kasih ya untuk Rejo. Ada juga dari Tina Gustina, dukungan masyarakat terhadap kebutuhan darah ini sangat penting. Prihatin juga kalau ada rumah sakit berhentikan kerjasama dengan PMI karena suka ada unit darah sendiri begitu. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung memberi tanggapan di YouTube kami. Dari Dr. Luki, sebelum saya juga nanti ke Ibu Olan dari Gorontalo ya yang ada di Zoom. Saya ke Dr. Luki. Ini tadi dikatakan fasilitas yang kurang dan harus adakah regulasi yang kita wajib mendonorkan darah. Sementara selama ini donor darah itu dilakukan inisiatif atau hal yang bersifat dorongan sendiri dari kepribadian orang, begitu Pak. Silakan. Memang yang terjadi saat ini adalah orang mendonasikan darahnya itu inisiatif dia dan kerelaan dia. Jadi tidak dengan paksaan, kecuali mungkin kalau ada keluarganya yang sudah kepepet perlu, mau tidak mau dia langsung menyumbangkan diri. Itu pun kalau bisa digunakan, karena ada tadi seperti Bapak bilang, setelah sudah datang berniat mendonorkan diri, kita periksa tahap awal seperti ini, tensi, kemudian semuanya,
berat badan, HB, terutama HB itu tidak memenuhi syarat, tidak bisa kita ambil walaupun sudah dibutuhkan. Karena saya selalu bilang bahwa kami mengandung prinsip seperti ada yang perusahaan BUMN, kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan kita menyelesaikan masalah satu, timbul masalah lain. Nah, seperti itu. Jadi memang harus ketat juga dalam pemeriksaan awal. Jadi memang kami terima kasih banyak partisipasi masyarakat. Jadi hampir setiap saat itu, bukan hampir setiap hari kami ada jalan ke kantor ini, instansi ini, swasta maupun pemerintah untuk melakukan kegiatan mobile unit seperti ini untuk menemukan pendonor sehingga bisa kami ambil dan kami bawa untuk digunakan bila ada orang yang membutuhkan. Ditambahkan Dr. Stefan terkait dengan perlukah regulasi wajib untuk mendonorkan darah, apalagi di rumah sakit kan pasti hari-hari begitu ya dok? Ya, ini agak logis ya karena kekhawatiran masyarakat. Bagaimana kalau mereka sakit, kemudian darah tidak ada, itu wajar. Dan secara konstitusi, pemerintah itu dibentuk untuk melindungi segenap masyarakat. Jadi termasuk juga harus menyediakan darah sebenarnya. Nah, secara internasional diakui bahwa ada kewajiban bahwa setiap masyarakat itu dan pemerintah mengatur supaya ada minimal 2% dari penduduk yang ada itu adalah sebagai penyedia stok darah. Sebenarnya dari situ saja kan pemerintah bisa menurunkan regulasi. Sudah ada di Undang-Undang Kesehatan, sudah ada di Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pelayanan Darah, kemudian ada Peraturan Menteri tentang kerjasama antara puskesmas, UPD dan rumah sakit. Itu saja bisa diturunkan dalam peraturan daerah supaya misalnya ya, ada di tempat lain kita baca di media sosial, seorang anak dari pendonor darah sukarela yang sudah sekian banyak misalnya, dia difasilitasi oleh pemerintah untuk prioritas masuk di sekolah ini, karena orang tuanya pendonor. Kemudian kalau dulu itu ada, bahkan sekarang ya sudah terkenal, boleh Anda googling lagi. Itu ternyata pada saat kita mendonorkan darah itu, saya tidak tahu, ternyata ada remisi hukuman bagi para narapidana. Saya tidak tahu ya, itu mereka dapat keterangan dari mana. Apakah hal ini bisa diterapkan kepada seluruh penduduk? Itu tergantung regulasi yang dibentuk. Kalau di tingkat provinsi ya, bikinlah perda oleh gubernur, oleh DPR dan gubernur, kemudian di kabupaten kota. Di Jawa itu sudah banyak kabupaten kota memiliki perda itu, sehingga tidak ada lagi persoalan masyarakat kekurangan darah, karena sudah diatur, diberi regulasi yang tetap, diberi dana untuk itu. Saya kira tinggal niat baik saja dari pemerintah, kalau memang mau tolong rakyat, kalau dari segi pelayanan darah ya. Terima kasih. Baik. Ibu Alan yang ada di Gorontalo, Ibu juga merupakan bagian dari Dinas Kesehatan yang ada di sana, begitu. Nah, kalau kita melihat pada kondisi yang sesungguhnya, apakah juga pemerintah di sana berupaya atau ada RUU begitu terkait dengan bagaimana menciptakan supaya masyarakat punya inisiatif untuk mendonorkan dan darah mereka ini? Tadi ada masukan dari pendengar bahwa perlu regulasi, ini katanya wajib untuk mendonorkan darah. Seperti apa Ibu Alan? Iya, terima kasih. Baik, untuk kami di Kota Gorontalo, seperti yang disarankan oleh pendengar tadi, bahwa bagaimana harus adanya peraturan minimal perwaku atau apa untuk bagaimana setiap pegawai bisa mendonorkan darah. Nah, kami lewat kegiatan Save Blood for Saving Mother ini, kami masuk di kecamatan-kecamatan yang di puskesmas kecamatan, sehingga partisipasi dari tenaga ASN ataupun tenaga kesehatan untuk mendonorkan darah ini kami gugah dengan kegiatan Save Blood for Saving Mother, di mana PMI akan turun bersama dengan Dinas Kesehatan ke kecamatan-kecamatan, ke puskesmas, kemudian ke ada komunitas-komunitas tertentu yang
care dengan ketersediaan darah di UTD Kota Gorontalo, dan mereka memberikan jadwal kepada kita, ke PMI, untuk setiap 75 hari atau 3 bulan sekali dikunjungi untuk memberikan darah. Kemudian kegiatan ini menjadi kegiatan rutin di Puskesmas, di mana kita sebagai tenaga kesehatan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ayo kita donor, dengan kita berdonor kita bisa sehat, seperti itu. Kemudian kita bisa membantu nyawa dari orang lain. Banyak kejadian-kejadian yang terutama untuk menekan angka kematian ibu itu, ada ibu hamil yang membutuhkan darah sampai dengan 10 kantong sekali waktu dia bersalin. Karena kita punya MOU dan kita menyiapkan atau menyimpan darah yang aman, yang sehat di UTD, sehingga begitu diperlukan kita langsung bisa mengambil untuk digunakan pada ibu tersebut. Sehingga baik, Ibu Olan, kalau dari ibu hamil sendiri begitu di sana, apakah setiap ibu hamil ketika akan melahirkan langsung dimintakan keluarga begitu untuk dilakukan persiapan donor darah begitu? Jadi begini, di Kementerian Kesehatan itu ada program P4K, di mana di program P4K ini kita menyampaikan kepada ibu hamil, setiap ibu hamil punya keluarga yang siap untuk berdonor, terutama yang keluarga yang golongan darahnya sama. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan apabila ada ibu hamil yang keluarganya berbeda golongan darah dengan ibu, tetap kita terima, karena ini kita harapkan bisa membantu kepada ibu-ibu yang lain. Jadi kita menjalankan program pemerintah juga untuk setiap ibu hamil minimal ada 2 pendonor yang siap untuk mendonorkan darahnya. Baik. Itu tetap kita laksanakan. Iya. Kami respon lagi penelpon yang bergabung. Selamat pagi, RRI. Pagi, Pak Hendra. Oh iya. Sedikit. Oh, iya. Dipersingkat ya Pak ya. Soal regulasi kami setuju juga ya kalau itu diupayakan. Kemudian soal dana, soal anggaran, kami kira negara juga harus concern, harus menyemangati PMI dengan anggaran. Karena ketika PMI mobile perlu ke desa-desa, karena di desa banyak orang-orang sehat. Mereka mau, tetapi akses tidak ada. Jadi hal ini soal anggaran. Negara harus hadir memberikan anggaran yang signifikan untuk PMI di setiap tingkatan, agar mereka bisa leluasa ke sana, ke desa mana, nantinya bermuara ke ketersediaan kantong darah yang sangat-sangat banyak. Kami kira ini penting juga, Bu Hendra dan Pak Dokter. Itu aja. Kemudian soal penyaluran. Penyaluran ini jangan sampai ada di daerah-daerah lain. Contoh, saya pribadi mendonor, keluarga saya tidak dapat. Nah ini ketika keluarga saya butuh, saya susah untuk mendapatkan sekantong darah. Kami kira manajemen untuk penyalurannya juga ini jangan sampai jauhkan untuk dibisniskan. Kami kira itu aja. Ya, selamat pagi, terima kasih. RRI. Selamat pagi kembali untuk Pak Buts yang ada di Matungkas yang kembali lagi ya untuk bergabung dan menyinggung terkait dengan penganggaran. Saya ke Dokter Luki nih Pak. Bagaimana Pak Dokter, ini terkait dengan penganggaran juga ini. Artinya kan fasilitas tadi sudah disinggung ya, di mana ini masih ada keluhan ternyata. Kalau tadi dari Pak Buts, dan ini mengenai penganggaran pemerintah untuk menyiapkan anggaran yang lebih lagi untuk PMI. Apakah penganggaran sekarang sudah cukup atau perlu ditambah lagi begitu Pak? Perlu diketahui bahwa dalam proses penyiapan darah yang aman itu yang dilakukan oleh UDD, iya. Dalam tanda kutip kami melakukan pembiayaannya itu sebenarnya secara mandiri. Mandiri itu karena berdasarkan dari biaya pengolahan darah. Dan itu ada ketentuan dari Menteri Kesehatan jumlahnya berapa. Jadi setiap kantong darah itu jumlahnya 490.000 biaya penggantian kantong darah namanya. Dan itu dibayar kalau pasien yang membutuhkan itu peserta BPJS, itu langsung dibayar oleh BPJS melalui rumah sakit. Jadi prosesnya kita kirim darah ke rumah sakit,
kemudian rumah sakit memberikan dan ditagi rumah sakit ke BPJS. Kemudian rumah sakit membayarkan ke kita. Jadi operasional UDD itu berdasarkan pengolahan dari uang yang kami terima dari pergantian pengolahan darah. Memang beberapa tahun ada juga bantuan dari pemerintah daerah untuk bantuan di UDD. Nah, memang kalau kita lihat ini 490 ini habis terpakai untuk operasional. Jadi pembelian kantong darahnya, biaya untuk pemeriksaan apakah ini ada orang ini ada penyakit infeksi atau tidak. Kemudian kami juga punya menyisikan dana investasi untuk perbaikan alat yang ada, kemudian untuk membayar juga staf-staf di UDP itu kan perlu digaji, dan semua itu diambil dari biaya pergantian kantong darah itu. Baik. Dan memang syukurlah sampai sekarang masih mencukupi ya Pak? Masih boleh berjalan karena masih cukup lah untuk membiayai semuanya itu. Baik. Ya. Sudah ada tanggapan lagi yang masuk di YouTube kami ya. Ini datang dari Ibu Tina Yustina. Untuk Ibu Olan katanya bagaimana mekanismenya stok darah dari keluarga ibu hamil diambil di puskesmas, tapi pasien saat melahirkan ada di rumah sakit ya. Baik. Dan selanjutnya masih dengan Ibu Yustina, pertanyaan kedua katanya apakah ketersediaan darah dari keluarga pasien bisa terjaga sesuai waktu yang dibutuhkan. Baik, kami sudah tampung pertanyaannya ya Bu. Dan selanjutnya ini ada Noni Octavia, kondisi medis apa saja yang paling sering menyebabkan ibu hamil atau ibu melahirkan membutuhkan donor darah? Ya. Kami tampung pertanyaannya ya yang bergabung lewat tanggapan di YouTube. Penelpon lagi kami angkat. Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa dan dari mana? Dengan Pak siapa dan dari mana, Pak? Halo. Iya, halo. Dengan Pak siapa dan dari mana, Pak? Akop di Ming. Pak Atok di? Halo, bisa? Di Minsel. Oke, silakan Pak Atok. Iya, silakan Pak. Iya, itu orang masyarakat melihat ada yang tanggal ini urusan darah. Kalau ada warga jaga kasih gratis, ya nggak usah ada semacam bayar-membayar, jual beli, mesti pakai anggaran. Kalau boleh pemerintah ini bikin peraturan kasih gratis deh. Karena ini darah ini soal hidup. Tuh, ada warga kita sendiri suka kasih gratis. Kok semacam diperjualbelikan, kasih juga gratis ke warga lain yang membutuhkan itu. Baru itu orang butuh transparan tentang pengelolaan darah. Darah yang didapat dari hasil donor oleh siapapun juga, berikan transparansi pertanggungjawabannya. Berapa banyak, disimpan di mana, golongan apa. Ya ndak usah ada kesan nyandak dadoi, nyandak mudah nih darah. Baik. Kalau orang tidak langsung dengan pertanyaannya Pak BPJS kepada narasumber ya, ini terkait dengan bagaimana donor darah. Iya. Iya. Dalam bentuk pertanyaan ke ini atau dalam bentuk pernyataan sikap, silakan nih narasumber tangkap aja. Yang penting ini berbau keluhan, berbau masukan, terserah. Baik. Mau sikapi seperti apa, tetapi masyarakat mengharap kalau boleh jangan ada bisnis di urus darah. Oke.
Kami sudah tangkap maksudnya Pak Ato di Minsel ya. Terima kasih untuk sudah bersama-sama dengan RRI. Dan selanjutnya saya langsung ke narasumber, ada Ibu Olan. Bu Olan, tadi masyarakat atau yang memberi tanggapan di YouTube kami ini terkait dengan stok darah di puskesmas, dari keluarga di puskesmas, tapi yang bersangkutan atau ibu hamilnya dirawat atau melahirkannya di rumah sakit. Bagaimana itu Bu prosesnya? Bu Olan, silakan. Iya. Ya, terima kasih. Jadi untuk ketersediaan darah ini, misalnya ada pasien yang membutuhkan, kita ngambilnya di puskesmas, iya. Ngambil darahnya di puskesmas, dari UTD PMI Kota Gorontalo turun ke puskesmas, kemudian darahnya ini disimpan di PMI. Nah, kita punya MOU antara pemerintah kota dengan antara Dinas Kesehatan dan PMI, di mana apabila darah dibutuhkan oleh ibu, kita tinggal mengajukan permintaan darah ke PMI. Jadi bukan darahnya kita tidak simpan di puskesmas, tetapi pengambilannya ada di puskesmas dan disimpan di UTD PMI Kota Gorontalo. Dan kita diatur dengan Memorandum of Understanding dengan PMI, sehingga kapan kita butuhkan kita bisa mengambil. Dan kemudian untuk ketersediaan darah itu karena kita menyimpan darah, mohon izin mungkin darah itu bisa disimpan 30 hari ya dokter. Nah di sini bila darah itu tidak digunakan oleh keluarga, oleh pasien yang keluarganya berdonor, ini kita harapkan ini menjadi sumbangan kita, subsidi kita ke pasien lain yang membutuhkan. Jadi kita prinsipnya kita menyimpan. Nah, untuk menangani kasus-kasus emergensi yang membutuhkan darah bagi ibu hamil, ibu bersalin. Kalau yang tadi ditanyakan oleh masyarakat kita di tanggapan komentar YouTube ya, kondisi apa yang menyebabkan medis? Kondisi medis apa saja yang paling sering menyebabkan ibu hamil atau ibu melahirkan itu membutuhkan darah? Bu Bidan silakan. Iya, kalau di kami di sisi medis, ibu hamil yang membutuhkan darah itu biasanya ibu hamil di masa kehamilannya itu dia anemia. Dia kalau dengan anemia biasanya beresiko terjadi perdarahan, sehingga kami melakukan kegiatan Safe Blood for Saving Mother. Yang kedua, kondisi ibu hamil yang dengan tindakan operasi tertentu yang membutuhkan darah. Itu seperti itu. Kemudian pada kondisi pernah kejadian ibu hamil dengan penyakit DBD. Tapi sebenarnya untuk awal ini kita melakukan Safe Blood for Saving Mother ini hanya kepada ibu. Tetapi semakin seiringnya waktu kita bisa menyiapkan juga darah ini bukan hanya untuk ibu bersalin. Ada yang membutuhkan biasanya dari UTD kita cek apakah masih ada stok darah kita berikan, terutama apabila pada kasus-kasus periode kasus DBD yang meningkat. Biasanya kita sudah punya daftar pendonor yang biasanya kalau untuk yang kasus DBD itu biasanya kan yang dibutuhkan darah trombosit, sehingga bisa kita menghubungi pendonor-pendonor yang ada di masing-masing kecamatan untuk bisa mendonorkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini juga tadi ada ditanyakan oleh Pak dari Minsel, Pak Ato, ya. Bagaimana dok? Apakah dari RSUP atau dari PMI yang akan menjawab jual beli darah katanya? Kalau kita melihat pada kondisinya, ini kan bercerita tentang donor ya. Artinya kita sukarela, inisiatifnya kita, hak asasi manusianya juga kita dijaga di situ. Seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Dr. Stefan, silakan. Ya, terima kasih. Donor darah itu adalah kegiatan sukarela yang bertujuan untuk membantu sesama. Itu filsafatnya. Dan dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru pun 2023 jelas-jelas di situ disebutkan darah tidak boleh diperjualbelikan dengan alasan apapun. Dan ada sanksi pidana di situ. Karena ini undang-undang. Jadi yang melakukan itu, siapa yang melakukan, silahkan diproses secara hukum. Nah, kebanyakan di lapangan yang jadi, yang akhirnya kami sadari, yang kami temui, bahwa ada pihak-pihak keluarga yang
karena kurang teredukasi, kurang komunikasi, sehingga terjebak dengan orang-orang yang berniat jahat seperti itu. Kadang-kala mereka modusnya begini, mereka tidak mendonorkan darah, tetapi mereka foto lama orang lain yang punya donor, kemudian diminta keluarganya transfer. Nah, itu yang sering terjadi kalau kami di Kando. Kemudian ada yang disuruh, oh kami punya jumlah pendonor sekian, kemudian silakan Anda transfer biaya untuk gizi dari orang itu. Namanya donor darah sukarela itu biayanya 0. Karena jelas-jelas darah itulah organ yang kita sumbang. Itu kenapa cuma dihargai sekian ratus, sekian juta. Itu mungkin tidak dari ternilai. Yang biasanya ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saja dan juga uang transportasi kalau atas ucapan kehadiran terima mereka. kasih biaya transportasi yang tidak disebutkan bahwa itu adalah pengganti darah, itu mungkin terserah keluarganya. Asal jangan ada bilang transaksi di situ. Jangan bilang jual beli darah. Jual beli, kalau memang ada bukti, ada kwitansi, silakan dilaporkan ke polisi. Iya toh, supaya diproses secara hukum. Karena hal-hal ini yang justru mencemari pelayanan darah. Apa tindakan misalnya kami dari UPD untuk mengatasi hal ini? Rata-rata mereka pendonor yang berupaya untuk mendonorkan darah dengan tidak tujuan mulia ini, rata-rata mereka belum waktunya sudah datang donor. Di sistem kami mereka pasti ditolak. Kalau belum 2 bulan lebih pasti kami tolak. Kemudian ada modus juga yang mereka lakukan, mereka memalsukan KTP-nya. Kami menginput data berdasarkan NIK dan kami lihat fotonya di KTP, kami validasi, baru kami klik oke, memang orangnya ini. Ada juga yang motivasinya begitu, tujuan menipu, mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Sayang sekali ya bisa terjadi seperti itu karena namanya donor darah itu sifatnya kita kemanusiaan. Kepada masyarakat kami himbau bila hal-hal yang mencegah hal-hal seperti itu, jangan sampai bertanya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau di rumah sakit mungkin ada orang jalan-jalan begitu, bertanyalah ke kami di bagian unit pengelola darah begitu. Waktunya tinggal sedikit dan sebelum saya akan mengakhiri, ada juga pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir untuk PMI juga ya. Bagaimana cara mengatasi fobia katanya donor dan jarum? Ada juga Christine Sambeka. Selamat pagi, kalau ibu hamil pas di rumah sakit orang suruh beli darah, padahal pihak keluarga ada golongan darah yang sama. Tapi dorang banyak alasan ini itu. Jadi DP inti dorang beratkan pak keluarga mesti dari rumah sakit. Terima kasih. Kami tutup pertanyaannya dan juga tanggapannya ya. Mungkin dokter-dokter juga Ibu Olan bisa memberi tanggapan. Kalau ada yang berkomentar di YouTube kami bisa buka di RRI Manado membalas setiap apa yang menjadi pertanyaan dari pendengar dan juga masyarakat kita. Bagian terakhir 1 menit dok. Sisa waktu yang ada ini bagaimana fobia jarum dan juga ini ada yang di rumah sakit tapi keluhannya ada keluarga sama darah tapi ambil di lain begitu. Terima kasih, memang ya itu berhubungan dengan individual. Jadi ya kalau memang ada yang takut, mungkin harus ada cara dia, dan kami juga ada beberapa yang sudah sangat berpengalaman untuk mengatasi ketakutan itu. Tapi tetap prinsipnya kadang-kadang kalau orang ambil kemudian terjadi sesuatu membahayakan juga. Mendingan dia tidak diambil karena menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu prinsipnya. Kemudian darah itu ya fobia ya memang tinggal diatasi secara pribadi dan staf juga orang yang mengambil sudah ada caranya nanti. Ada pendekatan ya. khusus. Dan prinsip bahwa satu, darah itu tidak dibayar. Kalau ada biaya resmi yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau kami UDP itu memang sesuai dengan ketentuan biaya pengganti pengelolaan darah. Dan itu ada jumlahnya. Ya, dan mohon kepada masyarakat, marilah kita membiasakan diri untuk mendonasikan darah kita untuk kemanusiaan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Luki, ada Dr. Stefan dari PMI dan juga Rumah Sakit Prof. Kando, dan Ibu Olan selaku perwakilan dari bidan yang ada di Gorontalo. Selamat pagi dan terima kasih untuk Ibu Olan atas waktunya, dan namanya pendengar kami harus sudahi sampai dengan saat ini untuk
Sulut Bicara edisi hari ini donor darah ya, dan Anda ingin berpartisipasi mendonorkan darah Anda, silakan langsung datang di auditorium RRI Malalayang Manado. Nanti Anda bisa langsung menyumbangkan darah Anda untuk kemanusiaan. Saya Hendra Asa pamit suara, terima kasih sudah mendengarkan, dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana Rita Effendi.